Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kali ini kita akan mereview sebuah alur cerita film dalam mitologi Yunani yang berjudul Immortals. Film fantasi ini menceritakan tentang seorang manusia biasa yang bernama Theseus dan dilatih langsung oleh sang raja dewa, yaitu Zeus. Theseus berupaya menghentikan kekejaman Raja Hyperion yang ingin memiliki senjata terkuat berupa busur panah yang akan digunakan untuk melenyapkan umat manusia dan mengambil alih kekuasaan para dewa di Olympus. Ribuan nyawa sudah menjadi korban dari keganasan Raja Hyperion, termasuk ibunya Theseus yang dibunuh secara sadis. Berbekal ilmu dari dewa Zeus, Theseus pun bertekad untuk membalaskan dendamnya. Does not mean they are braver or strong. Lalu, mampukah Theseus menghentikan kekejaman Raja Hyperion dan mencabik-cabik wajah para pasukannya? Mari sama-sama kita review alur cerita filmnya. Pada tahun 1228 sebelum Masehi, Raja Hyperion memulai pencariannya untuk menemukan sebuah busur panah sakti. Ia pernah kecewa karena para dewa tidak menyelamatkan istri dan anaknya dari penyakit, hingga keluarganya pun tewas. Raja Hyperion bertekad menentang kekuasaan para dewa. What do you want with us? As my wife and my children. Sang raja ingin membebaskan para titan untuk berperang melawan para dewa. Untuk menemukan busur panah sakti itu, sebelumnya ia harus menemukan seorang peramal suci yang mengetahui keberadaan senjata sakti yang akan ia cari. Sang raja pun menjelajahi dan meratakan seluruh kuil di daerah Yunani. Dan salah satu daerah yang ia ratakan adalah sebuah kuil dekat semenanjung Kolpos. Di Kolpos inilah tinggal Theseus, seorang pemuda desa yang menjadi murid Zeus, sang raja dewa. Pada hari itu, pasukan Hyperion menyerbu desa Theseus. Mereka membantai penduduk desa, termasuk ibunya Theseus. Meskipun Theseus sempat melawan, namun ia gagal untuk menyelamatkan nyawa ibunya yang dibunuh secara brutal oleh tangan sang raja. He can work in the salt mines. Di Olympus, para dewa menyaksikan pembantaian di tanah Yunani. Tapi Zeus tetap patuh pada hukum bahwa dewa tidak boleh ikut campur urusan manusia kecuali jika Titan dilepaskan.
Theseus pun lalu ditangkap dan ditawan, serta dibawa ke sebuah kuil. Di dalam kuil tidak sengaja Theseus bertemu dengan seorang peramal suci yang bernama Phaedra, yang mengetahui bahwa Theseus bukanlah pemuda biasa. Ia pun lantas memberikan minum kepada Theseus. Setelah menyusun rencana untuk kabur, mereka pun berhasil meloloskan diri dengan menghabisi para penjaga. Theseus dan teman-temannya lalu pergi menuju Laut Hitam. Tapi di sana mereka dijebak dan hampir tertangkap. Untungnya Poseidon, sang dewa laut, turun tangan dan membantu mereka. Poseidon mengeluarkan tsunami untuk menyapu tentara-tentara kerajaan Hyperion. Setelah itu, Theseus kembali ke desanya untuk menguburkan jasad ibunya terlebih dahulu. Namun ternyata di sana masih ada pasukan Hyperion. Theseus berhasil mengalahkan pasukan kerajaan dan bertarung dengan Minotaur, prajurit Hyperion yang paling tangguh, dan memakai helm kepala banteng. Peramal suci lalu memberitahu keberadaan busur panah sakti kepada Theseus, dan ia pun bergegas untuk mengambilnya yang disembunyikan di dalam sebuah kuil. Saat ia keluar dari kuil, teman-temannya sudah ditawan oleh beberapa orang prajurit. Dengan menggunakan busur panah sakti, Theseus lalu memanah prajurit Hyperion tersebut dari kejauhan. Setelahnya, mereka berangkat menuju Gunung Tartarus. Di tengah perjalanan, mereka mendengar teriakan wanita. Mereka pun berlari ke arah patung kerbau, di mana terdapat 3 orang pendeta wanita yang dipanggang hidup-hidup. Namun keberadaan mereka diketahui oleh prajurit kerajaan. Mereka lalu dikejar oleh pasukan kerajaan, dan tanpa disengaja, busur panah sakti terjatuh dan dibawa lari oleh anjing peliharaan sang raja. Saat mereka terkepung prajurit kerajaan, Dewa Ares, sang dewa perang pun turun tangan dan membunuh para prajurit Hyperion. Dewi Athena pun turut membantu dan memberikan seekor kuda kepada Theseus. Tindakan mereka tentunya melanggar hukum para dewa. Lalu Zeus pun turun ke bumi dan menghukum Ares dan Dewi Athena.
You are on your own! Theseus melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Tartarus. Namun sebelumnya, ia sempat bertemu Raja Yunani yang sama-sama punya keinginan untuk membunuh Raja Hyperion. Theseus pun dipercaya oleh Raja Yunani untuk memimpin pasukannya melawan kerajaan Hyperion. Singkat cerita, hari berikutnya pasukan Hyperion tiba di Gunung Tartarus, tempat para Titan dikurung. Ia menggunakan busur panah sakti untuk menghancurkan sebuah tembok raksasa. Theseus memimpin pasukan Yunani berperang melawan pasukan Hyperion. Your fear! But to destroy humanity! An Heraclean class! Sementara itu, Raja Hyperion pergi mencari lokasi tempat para Titan dikurung, dan Theseus pun lalu mengejarnya. Tapi ia terlambat. Raja Hyperion menembakkan anak panah dari busur sakti dan menghancurkan penjara yang mengurung para Titan. Karena para Titan sudah lepas dari kerangkengnya, para dewa serentak turun ke bumi dan melawan para Titan. Zeus, Hades, Poseidon, Athena, Herakles, dan Apollo pun tiba dan bertempur melawan sesama makhluk abadi, Immortals. Sementara itu, Theseus bertarung melawan Raja Hyperion. Dengan segenap tenaga, Theseus akhirnya berhasil membunuh Raja Hyperion dan membalaskan dendam atas kematian ibunya. Terlihat para dewa masih bertarung melawan para Titan. Para dewa kewalahan karena kalah jumlah. Akhirnya Zeus terpaksa menghancurkan gunung Tartarus untuk mengubur para Titan. Para dewa pun kembali ke Olympus. Karena Theseus dianggap berjasa, lalu ia juga diangkat ke Olympus serta diberi posisi setara para dewa. Dan film pun berlendir.
Sekian review alur cerita film Immortals. Apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari film fantasi ini? Jika ada saran dan kritik serta request film selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri dengan ucapan hatur nuhun dan terima kasih.